Welcome to Dark Trail ID. Mengungkap misteri, kecepatan Jepang menguasai Hindia Belanda. Invasi Jepang ke wilayah Hindia Belanda antara bulan Januari hingga Maret tahun 1942 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Asia Tenggara. Peristiwa ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan memberikan dampak besar terhadap tatanan politik dan kolonial di kawasan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara objektif dan netral berbagai faktor yang menyebabkan Jepang mampu mengambil alih Hindia Belanda dengan cepat, termasuk melalui peninjauan atas kondisi militer, strategi perang, serta dinamika sosial dan politik yang terjadi pada kedua pihak. Bab I. Konteks internasional menjelang invasi. Pada akhir dekade 30-an, Jepang telah mengadopsi kebijakan ekspansi ke berbagai wilayah di Asia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, terutama terhadap bahan baku strategis seperti minyak, timah, dan karet. Jepang menghadapi embargo ekonomi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda sebagai respons terhadap pendudukannya di wilayah Tiongkok. Situasi ini memperkuat tekad pemerintah Jepang untuk mencari sumber daya alam langsung dari wilayah-wilayah koloni di Asia Tenggara. Hindia Belanda, yang kala itu merupakan salah satu produsen minyak terbesar di kawasan, menjadi target utama dalam strategi ekspansi militer Jepang ke wilayah selatan. Bab II. Strategi militer Jepang di Asia Tenggara. Invasi ke Hindia Belanda merupakan bagian dari strategi militer yang lebih luas, dikenal sebagai Operasi Selatan atau Nanshinron. Strategi ini mencakup serangkaian kampanye militer ke berbagai wilayah di Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk Malaya, Singapura, Filipina, dan Burma. Tujuan utama dari strategi ini adalah mengamankan akses ke sumber daya alam serta mengurangi kemampuan militer pasukan sekutu untuk mengganggu aktivitas Jepang di kawasan. Serangan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi, dengan mengandalkan kecepatan serta elemen kejutan sebagai kunci keberhasilan. Bab II. Jalannya invasi Jepang ke Hindia Belanda. Operasi militer Jepang ke Hindia Belanda dimulai pada awal bulan Januari tahun 1942. Pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Utara yang memiliki fasilitas minyak penting. Serangan kemudian berlanjut ke Balikpapan dan wilayah Sumatera, termasuk Palembang yang juga merupakan pusat produksi minyak. Pada akhir bulan Februari, Jepang meluncurkan serangan laut di perairan Jawa yang dikenal sebagai Pertempuran Laut Jawa. Pasukan gabungan dari Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, ABDA Command, mengalami kekalahan signifikan. Setelah itu, pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa dari berbagai arah, barat, Banten, tengah, Indramayu, dan timur, Kragan. Tidak lama kemudian, pada tanggal 8 Maret tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Bab Sembapo, kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak. Jepang keunggulan mobilitas. Pasukan Jepang mengandalkan kecepatan, perencanaan terperinci, serta penggunaan transportasi laut dan udara secara maksimal. Persenjataan modern. Jepang menggunakan peralatan militer yang sesuai dengan strategi perangnya, seperti pesawat tempur Zero dan kapal induk. Koordinasi serangan. Serangan dilakukan secara bersamaan di banyak titik, sehingga membingungkan pihak sekutu dan memecah perhatian mereka. 2. Hindia Belanda. Keterbatasan sumber daya militer. Pasukan Belanda dan sekutunya relatif kecil dan tidak memiliki jumlah personel maupun peralatan yang memadai. Kesiapan rendah. Sistem pertahanan di berbagai wilayah Hindia Belanda belum siap menghadapi serangan dalam skala besar dan berkecepatan tinggi. Ketergantungan pada sekutu. Belanda sangat mengandalkan bantuan dari Inggris dan Amerika Serikat, yang juga sedang menghadapi serangan di berbagai tempat lain. Bab V. Faktor sosial dan politik di Hindia Belanda. Pada masa tersebut, Hindia Belanda merupakan wilayah koloni dengan struktur masyarakat yang kompleks. Terdapat berbagai kelompok etnis dan lapisan sosial, dengan pemerintahan kolonial Belanda yang sebagian besar dipimpin oleh warga Eropa. Sementara itu, muncul berbagai gerakan nasionalisme dari kalangan masyarakat lokal yang menginginkan perubahan dalam status politik. Beberapa tokoh pergerakan pada awalnya melihat Jepang sebagai kekuatan yang dapat melemahkan sistem kolonial lama. Namun demikian, sebagian besar masyarakat tetap bersikap hati-hati dalam menyikapi perubahan kekuasaan.
Bab ses, reaksi internasional dan regional. Invasi Jepang ke Hindia Belanda merupakan bagian dari rangkaian serangan yang lebih luas, sehingga menarik perhatian dunia internasional. Negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat dan Inggris memandang perkembangan ini sebagai ancaman serius terhadap kestabilan kawasan. Di Asia Tenggara sendiri, keberhasilan militer Jepang memicu perubahan dalam struktur kekuasaan. Dengan sejumlah wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kekuatan kolonial Barat, jatuh ke tangan Jepang dalam waktu yang sangat singkat. Bab 10. Dampak langsung invasi Jepang. Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Jepang, sistem administrasi dan pemerintahan diubah menjadi berbasis militer. Jepang membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 zona militer. Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, dan wilayah timur di bawah Angkatan Laut. Pemerintahan Jepang mengeluarkan sejumlah kebijakan baru yang bertujuan mendukung kepentingan perang mereka, seperti pengumpulan hasil bumi, pengaturan logistik, dan mobilisasi tenaga kerja. Bab AMI, refleksi sejarah dan interpretasi akademis. Para sejarawan dan peneliti banyak membahas keberhasilan Jepang dalam menaklukkan Hindia Belanda dari berbagai sudut pandang. Dari sisi militer, analisis menyoroti efisiensi strategi Jepang dan kelemahan struktur pertahanan kolonial Belanda. Dari perspektif politik, perubahan ini menjadi titik penting dalam sejarah regional karena menandai berakhirnya dominasi kolonial Eropa yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dari sudut sosial, periode ini memperlihatkan dinamika baru antara masyarakat lokal dan kekuatan asing, baik dari segi kerja paksa, sistem pendidikan, hingga propaganda politik. Kesimpulannya, keberhasilan Jepang dalam menguasai Hindia Belanda dalam waktu yang relatif singkat merupakan hasil dari gabungan antara kekuatan militer yang terorganisir, kelemahan struktur pertahanan Belanda, dan konteks global Perang Dunia Kedua yang memberi ruang bagi langkah militer Jepang. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Meskipun masa pendudukan Jepang hanya berlangsung selama 3,5 tahun, dampaknya memicu perubahan besar dalam tatanan kekuasaan dan mempercepat dinamika politik yang berkembang setelahnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.